أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa kesempatan, berupa peluang untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat ini menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar menjadi sebab keselamatan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa di dalam menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan kebaikan, memberikan banyak manfaat untuk umat manusia. Karena Rasulullah SAW menjelaskan khairuhum anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak manfaat untuk orang banyak. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang harus kita syukuri tatkala kita diberikan kesempatan, diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan rezeki, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadir dalam hati kita ingin berbagi kepada orang lain. Hadir dalam hati kita keinginan untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang sedang kesulitan, sehingga kita mau menyisihkan harta kita demi membahagiakan orang-orang yang susah. Membahagiakan orang-orang yang susah adalah ibadah. Sebagai bagian dari ibadah kita dalam menyampaikan kebaikan untuk sesama manusia. Dan di dalam agama Islam, ibadah itu terbagi ke dalam dua bagian. Ada ibadah mahdah, ibadah yang dikerjakan dalam ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada ibadah yang sifatnya kita membantu orang lain, membantu manusia, dan ini pun lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama derajatnya seperti kita beribadah, seperti kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an seringkali Allah menyebut ketika memerintahkan untuk beribadah salat, maka setelahnya diiringi dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat.
dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kedudukan ibadah sosial, membantu orang yang susah, derajatnya sama seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya bahwa dibolehkan kita iri dengki selain kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, selain kepada orang yang rajin qiyamul lail, juga dibolehkan untuk iri kepada orang yang banyak bersedekah. La hasada illa bisnatain. Tidak ada kedengkian kecuali kepada dua kelompok. Rajulun ata'allahu malan, rajulun tala ayatillah. Kelompok yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, bangun di tengah malam, semalam suntuk, melakukan sholat tahajud, maka dibolehkan kita untuk iri, ingin seperti orang tersebut. Dan kelompok yang kedua dibolehkan iri adalah rajulun ata'allahu malan, orang yang diberikan oleh Allah harta yang lebih, fayatasaddaqu bih, kemudian dengan hartanya itu ia bersedekah, berinfak, berbagi dengan orang lain. Para ulama hadis menjelaskan bahwa kedudukan orang yang banyak bersedekah itu pahalanya sama seperti orang yang qiyamul lail semalam suntuk. Karena dia disandingkan di dalam hadis ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan dari bersedekah. Di antaranya adalah orang yang bersedekah hartanya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya akan semakin banyak. Karena Allah sangat senang ketika hambanya diberikan rizki, kemudian dia mau berbagi terhadap orang lain. Rasulullah SAW menjelaskan, "Ma naqasa malun min shadaqah." Tidak akan berkurang orang yang bersedekah hartanya. Tidak akan berkurang harta orang yang selalu bersedekah. Tidak ada ceritanya orang yang selalu memberi hidupnya miskin. Tidak ada ceritanya orang yang banyak ngasih kepada orang lain bangkrut usahanya. Namun sebaliknya, orang yang selalu banyak memberi akan Allah berikan keberkahan. Bukan hanya orang muslim, orang kafir pun kalau dia banyak bersedekah akan Allah berkahi harta. Sehingga orang kafir terkadang memiliki keyakinan joki, bersedekah harta bertambah, dan kaidah ini ada di dalam agama kita, agama Islam. Dan kita harus lebih mengamalkan daripada mereka. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Di antara keutamaan bersedekah adalah Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan harta kita dari hal-hal yang haram. Karena mungkin ketika kita mencari rezeki, bekerja, mungkin di dalamnya terdapat perkataan-perkataan dusta, menipu orang, mengurangi timbangan, atau menutupi aib barang yang kita jual. Kata Nabi SAW menyampaikan kepada para pengusaha, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, yahduruhu malukum bil halifi wal kadhib." Tidak sedikit harta yang kalian dapatkan itu diselingi dengan kedustaan, diselingi dengan penipuan, diselingi dengan menutupi aib. Kata Nabi SAW, "Fashawwiquhu bis sadaqah." Maka bersihkanlah harta itu dengan sedekah. Dan juga di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah oleh kalian sedekah dari orang-orang yang kaya, agar sedekah ini dapat membersihkan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan sedekah bahwa sedekah dapat menjadi sebab kesembuhan untuk sebuah penyakit.
Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Baik itu penyakit hati ataupun penyakit badan. Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang bisa mengeluarkan watak pelit, watak bakhil di dalam hati seseorang, di dalam hati kita, fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang hatinya lapang, orang-orang yang hatinya hilang di dalamnya kegelisahan, kesedihan, dan penyakit-penyakit hati. Salah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak pernah ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, aku memiliki penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Apa nasihat engkau untukku, wahai Syekh Abdullah bin Mubarak? Kata Syekh Abdullah bin Mubarak, jika kamu punya harta, maka bersedekahlah dengan harta itu untuk menggali sumur di sebuah tempat. Mudah-mudahan di tempat itu, di tanah itu ada mata air yang dengannya orang-orang masyarakat warga bisa mengambil, memanfaatkan air dari sumur tersebut menjadi sebab kesembuhan. Kemudian dilaksanakan wasiat ini, nasihat ini, dan dia pun bersedekah menggali sumur di situ, dimanfaatkan oleh orang banyak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang ia derita begitu lama menjadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan sedekah adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya di yaumil qiyamah nanti. Setiap kita bersedekah, Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu kebaikan sedekah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, innal musaddiqina wal musaddiqat, laki-laki yang suka bersedekah ataupun perempuan yang suka bersedekah, wa yuqridullaha qardan hasanah, dan suka meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah akan melipat gandakan pahalanya dan baginya balasan pahala yang begitu mulia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pahala sedekah adalah orang yang bersedekah, dia akan mendapatkan surga dari pintu sedekah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat-sahabat, ma minkum shaliman al-yawm, siapa di antara kalian yang hari ini telah berpuasa? Maka Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, saya yang berpuasa. Ma minkum ittaba'a janazatan al-yawm, siapa di antara kalian yang hari ini membantu mengantarkan jenazah? Abu Bakar kemudian menjawab, ana ya Rasulullah, saya. Ma minkum mutasaddiqan, siapa di antara kalian yang hari ini telah bersedekah? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Ini menunjukkan begitu rajinnya, begitu semangatnya Abu Bakar yang selalu bersedekah. Kata Nabi SAW, man ijtama'at hadhihi kulliha, barang siapa yang terkumpul kebaikan yang disebutkan tadi, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya syurga. Di antara keutamaan sedekah lainnya adalah as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb wa tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma an-narul haq. Sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dapat menghindarkan diri kita dari bencana. Maka tatkala kita melihat bencana terjadi di mana-mana, maka segeralah untuk bersedekah. Segeralah kita untuk mengeluarkan, menyisihkan harta kita, berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan, sebelum kesempatan bersedekah itu hilang dari kita, sebelum ajal menjemput kita.
Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Di antara 5 waktu ini adalah ghinaka qabla faqri. Kekayaan waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Di saat kita punya harta, di saat kita punya rizki, di saat kita punya kelebihan harta, maka sisihkanlah sebagiannya untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Sebelum kematian itu datang, sebelum waktu miskin itu datang, maka kita akan sulit untuk berbagi dengan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana penyesalan orang-orang kafir, penyesalan orang-orang yang ketika datang ajalnya dia tidak punya kesempatan untuk bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari harta yang Allah berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian terhadapnya. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sehingga ia berkata dalam penyesalan itu, "Ya Rabb, ya Tuhanku, perpanjanglah ajalku, tambahkan umurku sedikit lagi. Janganlah kau cabut nyawaku sekarang, ya Allah. Saya ingin bersedekah, fa'asaddaq, saya ingin bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh." Itulah penyesalan bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan peluang kesempatan untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah juga menjelaskan di dalam hadisnya bahwa akan datang di akhir zaman, la ya'ti 'alan nasi zamanun ar-rajulu ya'ti bi sadaqatin min zahab. Ada orang yang berkeliling dengan hartanya dari emas mencari orang miskin untuk diberikan, falam yajid, dia tidak menemukan orang miskin karena semuanya sudah menjadi kaya. Maka di sini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu bersedekah. Ada sedekah harian, ada sedekah bulanan, ada sedekah mingguan, karena dalam rangka untuk berinvestasi di akhirat, menabung untuk bekal kita di akhirat. Karena tidak ada yang akan tersisa dari harta kita, dari harta yang kita kumpulkan untuk dibawa mati, untuk dibawa ke kuburan, untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua untuk selalu mengingat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mereka berharap kebahagiaan dari kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ayuhan nas, tadhakkaru annakum satamutu ghadan, fayanbaghi lakum an tatazawwadu bittaqwa, fa inna at-taqwa khairu zad, wat-taqwa yunjikum min 'adzabil nar. Wa la tansaw bis-salati 'ala nabiyil mustafa, idh qala Allah fil Qur'anil Karim wa bada'a bi nafsihi, Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'aka
الدين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Mau beli rumah tanpa riba? Hubungi kami sekarang juga, developer Pondok Raja Syariah. Hunian syariah bernuansa Islami untuk keluarga madani.